Oke, kembali lagi di Quotes Production. Kali ini saya akan mencoba mendemokan cara instalasi sistem e-voting untuk keperluan pemilihan OSIS, ketua organisasi atau instansi lain yang mungkin kebetulan membutuhkan sistem e-voting seperti ini. Pertama saya akan perlihatkan dashboard. Jadi nanti di sini ada beberapa menu yang disediakan. Pertama beranda, kemudian ada menu kandidat. Pada menu kandidat ini akan muncul para kandidat yang telah kita masukkan ke sheet kandidat di spreadsheet nanti. Kemudian juga pada masing-masing kandidat juga ada bagian detail. Kemudian ada input kode unik voting dan ada perolehan suara. Nah, ini nanti akan muncul secara real time ketika ada satu user yang sedang melakukan voting. Jadi ini kita bisa lihat bersama-sama, misalkan dalam satu ruangan untuk nobar proses perolehan suara. Kemudian ada statistik. Di bawah di statistik ini ada terlihat total pemilih ada berapa, yang sudah memilih ada berapa, dan yang belum memilih ada berapa. Ini juga akan terlihat perubahannya secara real time. Kemudian ada grafik. Nah, ini ada grafik masing-masing perolehan suara pada tiap-tiap kandidat. Kemudian ada data kontak di paling bawah. Oke, lanjut kita ke proses instalasi. Oh iya, ini ada satu lagi fiturnya, itu cek NISN. Nah, ini untuk NISN, teks NISN itu bisa dirubah, nah, menyesuaikan dengan keperluan masing-masing. Misalkan di suatu organisasi berupa nomor KTA atau nomor anggota bisa diubah nanti. Oke, kita coba langsung instalasi. Kita mulai dari awal. Silakan teman-teman copy file template spreadsheet dari Quotes. Nah, kita pertama buat untuk salinan terlebih dahulu. Nah, ini adalah template yang sudah kita siapkan untuk membuat sistem e-voting. Pertama, setelah proses copy template, kita fokus kepada sheet setting terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa field atau beberapa input yang harus kita masukkan. Yang pertama, logo URL. Ini kita bebas ambil dari Google dulu sebagai contoh. Kemudian untuk titel 1 itu sistem e-voting OSIS, ini bisa diubah. Misalkan saya ubah e-voting keluarga. Oke, sebagai contoh saja. Subtitle 1, pemilihan ketua ketua PT atau apalah. Kemudian cek NISN, ini yang tadi, misalkan kartu anggota, nomor anggota, berarti ya cek nomor anggota. Kemudian ada section kandidat, daftar kandidat, ini hanya teks-teks yang ada di dashboard aja. Kemudian untuk medsos dan alamat dan seterusnya. Kemudian pada sheet kandidat ini ada perlu kita masukkan data para kandidat. Untuk jumlahnya bisa menyesuaikan dengan di lingkungan masing-masing atau di situasi kondisi masing-masing. Misalkan hanya ada 3, hanya ada 5, dan seterusnya, itu menyesuaikan. Silahkan diisi sesuai dengan data yang sudah ada. Pertama, nomor urut kandidat, nama kandidatnya siapa, foto kandidat, profil kandidat, visi, kemudian misi, dan program-program. Untuk posisi kolomnya harus sesuai dengan ini ya, tidak boleh diubah-ubah. Jadi harus menyesuaikan.
Kemudian pada sheet pemilih di sini ada nama, NISN atau nomor anggota misalkan, kemudian gender, email, kelas, WhatsApp, alamat, dan kode unik. Untuk kolom A sampai G ini bebas diisi atau enggak apa-apa. Yang penting ada NISN, nama, kemudian untuk kode pemilih, kode unik pemilih ini bisa diisi dengan terserah sesuai dengan maunya lah, maunya kode seperti apa. Misalkan kode yang paling sulit bagaimana juga terserah, bebas. Yang penting satu orang pemilih hanya mempunyai satu kode unik yang bisa digunakan untuk memvoting. Jadi satu orang pemilih nanti tidak bisa memilih 2 kali atau lebih. Begitu seterusnya. Kemudian ada sheet hasil vote. Nah, di sini nanti akan terlihat log pemilih, kode pemilih tertentu memilih siapa, kode pemilih tertentu memilih siapa. Nah, ini sifatnya private, hanya penyimpanan saja untuk di bagian panitia. Kemudian ada recap vote. Nanti di sini akan terlihat siapa yang mempunyai skor tertinggi pada masing-masing kandidat. Oke, lanjut. Ketika sudah setting sudah kita atur, mari kita coba langsung ke proses instalasi. Kita masuk ke bagian script. Di sini seperti biasa tidak ada yang perlu diubah. Kita langsung ke deployment baru. Untuk bagian deskripsi bebas, misalkan saya tulis voting. Bagian ini bebas, bukan bebas, biarkan. Yang ini pastikan juga siapa saja. Kemudian klik terapkan. Kita tunggu sejenak sampai proses perizinan selesai. Kemudian klik izinkan akses. Muncul ini, pilih email. Kemudian advance. Kemudian klik ini. Bagian bawah scroll ada allow, bisa diklik allow. Nah, untuk proses instalasi cukup sampai sini. Kita sudah mendapatkan link untuk akses web kita. Bisa kita klik langsung atau klik salin. Nah, e-voting keluarga. Kenapa e-voting keluarga? Nah, karena pada sheet setting tadi kita setting untuk nama dashboard. Di dashboard itu adalah e-voting keluarga. Misalkan di sini saya tulis e-voting PT Nasgor. Coba kita refresh. Nah, akan berubah secara otomatis e-voting PT Nasgor. Dan untuk yang bawahnya juga ini itu bisa disesuaikan dengan yang ada di spreadsheet setting tadi. Kemudian ada bagian ini juga, kemudian ada ini teks-teks yang ada di sini itu bebas diubah di bagian sheet setting. Oke, coba kita lanjut. Ini kok sudah ada perolehan suara? Nah, karena pada template yang saya berikan tadi sudah ada file dummy ya. Nah, ini yang file dummy yang sudah masuk sebelumnya. Jadi misalkan pengen 00 ya ini dihapus dulu. Coba kita enter, kita refresh ulang. Nah, maka perolehan suara pada masing-masing kandidat akan clear atau masing-masing 0. Kita coba untuk ngevoting salah satu kandidat. Kita coba ke Citra Dewi. Kita ambil salah satu sampel pemilih, kode uniknya, kita copy, kemudian kita klik detail, kemudian kita bisa mempelajari dulu visi misinya dan program Citra Dewi. Kemudian untuk kode voting masukkan di sini, klik vote sekarang. Vote Anda berhasil. Nah, maka akan perolehan suara akan berubah menjadi 1 yang awalnya 0 tadi secara real time. Nah, untuk Citra Dewi bagian statistik juga akan berubah, dia naik.
Nah, ketika nanti yang lain akan ada yang pemilih baru, maka juga akan naik sesuai dengan persentase yang diperoleh. Untuk cek NISN atau nomor anggota, misalkan saya coba si Lina, kita copy, masukkan ke bagian ini, kita coba cek apakah muncul. Oke, NISN ditemukan, Lina Saputra, kelas 10A. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.